Tuh kan? Tuh. Ini selanjutnya ada surat suara yang tidak tercoblos. surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Teman-teman, dengan maraknya kasus kertas suara yang sudah dicoblos dengan nomor urut pasangan tertentu, maka saatnya lah kita sebagai masyarakat sipil yang cinta akan pemilu berjalan jujur, adil, bersih dan bebas dan rahasia, maka mari kita gaungkan tolak hasil pemilu curang. Saatnya rakyat bersatu, saatnya rakyat melawan. Salam people power. Mau pemilu diputar 1000 kali pun, yang menang tetap bakal Prabowo Subianto. Karena kecurangan itu tidak terjadi pada hari H pencoblosan, tapi kecurangan itu dihasilkan dari jauh-jauh hari sebelum pencoblosan itu sendiri. Hasil suara pemilu tahun 2024 itu valid, tidak curang pada hari H, tapi kecurangannya adalah terjadi sebelum hari H. Jadi output kecurangan itu adalah hasil suara hari ini. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya yang bakal menang tetap proporsionalnya seperti itu. Kenapa? Karena semua unsur-unsur governance yang digerakkan pada prinsip imbalance power, artinya orang-orang yang punya kekuasaan lebih mendorong orang-orang dengan kekuasaan yang lebih lemah untuk memilih salah satu capres, entah dengan cara yang persuasif seperti bansos misalnya, atau dengan cara-cara yang ekspansif seperti dipaksa dan seterusnya, itu terjadi jauh-jauh hari sebelum pilpres. Jadi mau diputar 1000 kali pun, iya bakal yang menang Prabowo, karena validasi hasilnya atau kecurangannya itu bukan pada pencoblosan hari H, tapi jauh-jauh hari sebelum itu yang udah dijelasin berkali-kali di banyak platform, di banyak berita, bahkan yang terakhir di Dirty Vote itu sendiri. Terus banyak yang ngomong ya selisihnya kan jauh banget gitu loh, kenapa ini dipermasalahkan, atau dulu tuh nggak apa-apa karena selisihnya kecil jadi pantas dong dituntut ke Mahkamah Konstitusi. Ini tuh selisihnya besar banget. Kalau aku flip argumen ini, justru karena selisihnya besar, seharusnya pembuktian terstruktur, sistematif dan masifnya juga semakin besar. Kenapa? Karena kalau suaranya terlampau jauh, kalau kita melihat pada sebelum ada Wapres ini, sebelum ada Wapres, suara Prabowo dan suara Ganjar itu sangat mirip lah. Mereka sangat berdekatan suaranya. 27%, 25% di sekitaran situ. Tapi setelah adanya si Wapres ini, Prabowo naik melejit 2 kali lipat. Jadi kalau dalam pembuktian terstruktur, sistematif dan masif, ini menjadi sesuatu yang janggal misalnya. Kenapa pelejitannya secepat itu? Apakah ada unsur TSM di dalamnya dan seterusnya? Tapi lagi-lagi ini adalah hipotesis. Pembuktiannya bukan gue yang membuktikan, tapi udah banyak yang membuktikan itu dalam banyak kesempatan. Tapi karena kalian tidak mau literasi dan tidak mau berusaha untuk mencari tahu, atau bahkan sudah dikasih tahu tapi tidak mau menerima berita itu, ya itu akan menjadi perdebatan yang kosong bagi kita semua. Jadi anyways, itu sih menurut gue. Berada pada dominasi segelintir orang. Dia mempunyai penguasaan ekonomi dan juga sekaligus kekuasaan. Nah, kekuatan ini sekarang apa yang disebutkan oligarki ini adalah struktur yang terus dan tidak bisa diinterupsi. Nah, saking powerfulnya cara-cara pemilu curang itu adalah cara merampas kekuasaan yang sangat sadis. Ini luar biasa. Kalau saya katakan bukan TSM lagi, sudah pantas kericuan pemilu pada sekarang ini kita sebutkan pemilu yang sangat brutal. Tidak ada moral, tidak ada. Tadi kata Mas Rocky, saya sangat menggelitik sih dengan pernyataan bahwa terlalu memaksakan anak yang masuk ke ranah dewasa. Dan menjadi pertanyaan saya adalah, apa kabar orang yang pemimpin-pemimpin daerah yang awalnya banyak sekali dong kalau mau dilihat kepemimpinan orang tua, tiba-tiba anaknya masuk semua, kalau bisa satu keluarga dibawa masuk begitu. Dan yang menjadi hal yang menggelitik bagi saya adalah, apa ada yang salah kalau presiden, ya mungkin ini pro dan kontra, karena juga di sisi lain juga ya saya sangat sedih saya tidak bisa memilih. Kecurangan dalam pemilu, sebuah fenomena yang mengancam integritas demokrasi. Pemilu 2024 di Indonesia telah menarik perhatian global
karena dugaan kecurangan yang disebut dalam tanda petik lebih parah daripada pemilu sebelumnya. Lembaga Pemantau Pemilu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia mencatat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan. Pertama, logistik surat suara yang tak tercoblos, tertukar, dan hilang. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen logistik pemilu. Kedua, ada laporan kotak suara yang tidak tersegel, yang dapat memungkinkan manipulasi suara. Ketiga, ada tempat pemungutan suara yang terlambat dimulai dan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan kesiapan dalam pelaksanaan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Idam Holik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan, maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Namun, anggota Bawaslu, Loli Suhenti, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos. Di media sosial, isu kecurangan pemilu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan oleh warganet. Warganet banyak yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan cerita yang ada di dalam film dokumenter Dirty Vote. Mayoritas emosi yang muncul atas isu kecurangan pemilu ini adalah anger atau marah. Sejumlah pakar memperingatkan bahwa kualitas pemilu di seluruh dunia mengalami penurunan. Integritas pemilu adalah ketika seluruh proses pemilu mencerminkan keinginan para pemilih dan cara mereka memilih. Manipulasi pemilih bisa terjadi kapan saja dalam rentan waktu ini. Kontras, sebuah organisasi hak asasi manusia menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang, hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Dalam konteks Indonesia, kecurangan pemilu telah menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat. Untuk memastikan integritas pemilu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mencegah dan menangani kecurangan. Ini penting untuk memastikan bahwa pemilu mencerminkan keinginan rakyat dan mendukung demokrasi yang sehat dan kuat. Abraham Samad, mantan Ketua KPK, bersama 49 tokoh publik lainnya menantang 5 pemimpin partai politik untuk mengungkap kebenaran tentang dugaan penyelewengan dalam pemilu 2024. Dalam surat yang ditujukan kepada pemimpin partai politik tersebut, mereka mendesak agar hak angket diajukan berdasarkan insiden dan bukti yang memvalidasi proses pemilu. Surat tersebut mencakup kerugian yang semakin luas dan indikasi kuat adanya praktek penyelewengan dalam pemilu. Abraham Samad, Novel Baswedan, dan Suciwati semuanya menyerukan transparansi dan pertanggungjawaban dalam proses demokrasi ini dengan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Abraham Samad yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari 2011 hingga 2015 termasuk dalam 50 tokoh publik yang mengirim surat kepada 5 pemimpin partai politik mendorong mereka untuk mengajukan hak angket atas dugaan penyelewengan dalam pemilu 2024. Surat yang bertanggal 8 Maret 2024 tersebut ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Ahmad Syahihu, Presiden PKS, dan Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Isi surat tersebut mendukung pengajuan hak angket berdasarkan berbagai insiden dan bukti yang memvalidasi proses pelaksanaan terhadap pemilu 2024. Bagian dari surat suara tersebut mencakup kerugian yang semakin luas dan memvalidasi indikasi kuat adanya praktik penyelewengan dalam pemilu. Dalam salah satu poin surat itu menyebutkan, peristiwa itu tidak hanya menyakiti hati nurani rakyat, tetapi juga menimbulkan keresahan yang semakin meluas di masyarakat. Ada banyak diskurs dengan berbagai ekspresi di kalangan masyarakat maupun di media sosial, serta muncul dan meluasnya pernyataan sikap dari guru besar dan dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Abraham Samad mengatakan bahwa setelah melakukan analisis terhadap Pilpres 2024 dan Pemilu 2024, ia menemukan indikasi kuat adanya banyak kecurangan yang berlangsung sejak awal hingga akhir proses pemilihan tersebut. Ini merusak demokrasi dan menghancurkan hukum kita.
Oleh karena itu, semua kecurangan yang terjadi haruslah diselidiki dan diungkap lewat proses hak angket di DPR. Katanya dikutip dari Tempo.co, Senin 11 Maret 2023. Menurut Abraham Samad, pentingnya mendorong hak angket adalah agar masyarakat dapat sepenuhnya memahami kecurangan ini dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari individu-individu yang terlibat dalam kecurangan pemilu tersebut. Meminta agar hasil dari pemilu dan pilpres ini dibatalkan dan dilakukan pemilu dan pilpres ulang, kata dia. Sebelumnya, Novel Baswedan, mantan penyidik KPK dan salah satu penandatangan surat tersebut, mengatakan bahwa jika kecurangan, perilaku buruk, penyimpangan, dan perilaku korupsi dalam proses demokrasi atau pemilu dilakukan, atau bahkan direncanakan dengan sengaja, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan pembangunan ekosistem korupsi. Bila hak angket tidak dilakukan, maka praktek serupa akan terjadi lagi dan dianggap benar hingga lazim. Bila itu sampai terjadi, maka praktek korupsi juga akan menjadi-jadi dan kepentingan negara dan masyarakat akan terabaikan, kata dia kepada Tempo.co Senin 11 Maret 2024. Salah satu penandatangan lain adalah Suciwati, istri mendiang aktivis HAM Munir. Ini soal bangsa ke depan. Setiap dugaan kecurangan yang dilakukan secara sistematis harus diperiksa. Apalagi dengan dukungan presiden, katanya saat dihubungi Tempo.co Senin 11 Maret 2024. Kalau tidak mau hak angket, justru sebaliknya. Mereka jangan-jangan main mata dengan kekuasaan, ujar inisiator aksi Kamisan di depan Istana Merdeka itu.